Haleluya, segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus saja. Pujian yang luar biasa. Terima kasih Wesley. Bapak Ibu, yuk lebih dalam lagi kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dulu. Terlebih dahulu, silakan Bu Santi Simanjuntak. Ya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kamu mengurapi hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat dari surga untuk cakap mengajari kami, berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan pun pagi ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari, kami dituntun setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Untuk para lektor mempersiapkan diri, pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, pagi ini terambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 20 yang akan dibacakan oleh Nomi, Saudari Nomi. Kemudian Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 Ibu Sarma. Silakan Saudari Nomi untuk membaca ayat firman Tuhan dari Yesaya 32 pasal 32 ayat 1 sampai 20. Ya, terima kasih Pak Gindo. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube. Shalom Pastor Paul. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 32. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan tempat terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang anggap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi, orang yang berbudi luhur, dan orang menipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab seorang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau menipu, akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk melecehkan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan merana sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan,
dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang, sampai curahkan kepada kita roh di atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di mendapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Naomi. Silakan dilanjutkan, Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Pada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang baik besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama
yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma. Judul firman Tuhan pagi ini untuk kita, Raja segala raja. Silakan Pastor Paul. Ya, kita mohon ditampilkan tadi yang di dalam Yesaya sebentar ya, sudah saya kasih tanda. Loh, kemana tandanya hilang? Ayat yang ke-6 ya. Yang ke-6. Tolong ditampilkan ayat yang ke-6. Ya. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari apabila kita hidup di dalam cintanya, saudara ya. Kalau Anda tadi malam ikut koinonia kita di malam, lanjutannya agama Babel ya, saudara ya. Spirit of Babel. Spirit of Babel ya, dia tidak peduli dengan cinta, saudara. Dia urusannya adalah dengan aturan, ritual-ritual di dalam keagamaan. Dan banyak orang terjebak, bahkan orang Kristen sendiri ketika Tuhan Yesus sudah membatalkan ritual, lalu orang Kristen membikin ulang ritual. Ya, dasar manusia ini memang tidak kapok-kapok ya saudara ya. Ketika Tuhan Yesus membatalkan semua ritual-ritual dan simbol-simbol di dalam perjanjian lama, orang Kristen dalam perjanjian baru ya, melakukannya dengan seperti apa kata Yesus. Ya, makanya bolak-balik saudara, yang paling penting itu kasih makan orang. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ceritanya kasih makan orang, saudara. Ya, bahkan tadi ini kan dalam Yesaya. Nah, kalau Anda lihat tadi dalam Wahyu ke 19 ayat 8, ya ada kata orang-orang yang tak terhitung banyaknya, yang dalam jumlah yang banyak. Ya, lalu mereka menggunakan kain lenan putih. Lalu Yohanes ya, parenthetical explanation by the author. Maksudnya si Yohanes ya yang ngomong itu dalam tanda kurung. Lenan halus itu adalah perbuatan dari orang kudus, bukan orang dari kota kudus, bukan ya. Oh, kalau kita ngikutin caranya si Irena Handono mikir, oh ini berarti ini orang-orang dari kudus sudah dinubuatkan ini. Wah, kalau ngikutin caranya kain nama begitu ya saudara ya. Oh ini berarti ini orang-orang dari kudus ini ya. Sudah dinubuatkan oleh Wahyu. Bukan saudara ya. Tetapi yang dimaksud ya, nanti sama nih orang Jerman yang tadi Heiligenstadt, di Jerman juga ada kudus ya saudara ya. Ada kota kudus di Jerman, namanya Heiligenstadt. Ya itu kota kudus, sama kan kota kudus yang di Indonesia sama kota kudus yang di Jerman, saudara. Heiligenstadt.
Ya, kami dulu melayani di Heiligenstadt, kota kudus ya. Wah, orang Jerman, wah ini sudah dinubuatkan nih kita nih kota kudus. Jangan bodoh seperti itu kalau baca Alkitab, saudara ya. Jangan dicocokmologi kayak Irena Handono CS, saudara ya. Enggak begitu. Nah, saudara, perbuatan baik, perbuatan yang benar adalah dikaiosune atau dalam bahasa Ibraninya sadek, apalagi sedekah, saudara. Kain lenan halus ya adalah sadek. Apa sadek itu? Sadek itu nanti buahnya adalah sedekah. Buah dari sadek adalah sedekah. Saudara tahu bagaimana Tuhan menjadi raja segala raja, bagaimana kita mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Apakah Anda dengan berbahasa roh yang kenceng? Apakah Anda terus dengan mengimani doktrin oneness trinitas? Bukan, saudara. Yang ada perang. Yang ada nanti akhirnya bertikai, saudara. Bagaimana cara mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara? Yaitu dengan bersedekah. Ya, sedekah Anda ya itu mendatangkan kerajaan Allah. Kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah ketika kita mendatangkan kasih karunia kepada orang lain. Ya, di dalam pengampunan ada kerajaan Allah, saudara. Makanya keluarga yang mengampuni suami, istri, kakak beradik, anak beranak, ya bisa mengampuni, keluarga ini diberkati, saudara. Kerajaan Allah itu datang. Saudara, keluarga kami selama 5 tahun ini beda dengan 10 tahun yang lalu, saudara. Ya, beda. Kalau Anda melihat, mengenal kami 10 tahun yang lalu, akan beda dengan yang hari ini. Anda, bisa ya sekeluarga bisa melayani Tuhan, bisa kompak semua. Saudara, 10 tahun yang lalu nggak bisa, saudara. Ya, kami hidup penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Ya, bagaimana itu Tuhan bisa pulihkan? Menghadirkan pengampunan, kita menghadirkan sedekah, saudara. Pengampunan dan sedekah, dua hal ini. Yang satu, ya, kalau Anda tidak mengampuni, Anda tidak diampuni. Yang satu, kalau Anda tidak bersedekah, Anda auto neraka. Ya kan? Kan ajaib kan ini, saudara, dua hal ini. Tetapi pada kenyataannya, pengampunan dan sedekah, ya, pengampunan dan sedekah adalah buah dari perbuatan benar orang-orang kudus. Itulah lenan putih yang harus Anda gunakan. Makanya kalau Anda lihat, ya, orang-orang yang ada diundang oleh raja untuk ke pesta perjamuan harus menggunakan pakaian pesta. Lalu ada yang tidak menggunakan pakaian pesta, compang-camping, karena dia tidak bersedekah. Tarik, seret keluar, usir dia dari perjamuanku. Ya, saudara ya, suruh. Lenan putih ini, kalau Anda lihat perumpamaan tentang perjamuan pesta, kan dia harus menggunakan pakaian pesta. Lalu pakaian pesta itu adalah apa, saudara? Dijelaskan dalam Wahyu 19. Ini mereka lagi mau pergi ke perjamuan anak domba, saudara. Lenan putih. Lalu orang yang tidak menggunakan lenan putih itu diseret keluar, saudara. Nggak boleh masuk. Kalau Anda tidak bersedekah, Anda tidak punya pengampunan, ya, Anda auto neraka, saudara ya. Pagi-pagi, wah subuh-subuh ditakut-takutin neraka. Bukan takut-takutin, saya lagi cerita. Nanti dulu dengerin dulu, saya belum selesai ngomong. Ya, saudara ya. Saudaraku, hal yang indah sekali ketika kita berdoa, kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Bagaimana Anda bisa berkata kehendakmu jadilah? Apa kehendakmu? Yohanes 6 ayat 40 berkata apa, saudara? Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang mengenal anak. Lalu bagaimana orang mengenal anak, saudara? Oh iya, kita dengan berbahasa roh kenceng-kenceng. Enggak. Kamu bahasa roh kenceng-kenceng, orang tidak akan mengenal anak. Orang akan mengenal orang gila, saudara. Oh serius, saya bukan menghina.
Paulus yang bilang ya saudara ya. Anda baca di dalam Korintus, kalau kamu ngoceh, ngerobet, nggak ada yang terjemahkan, mereka akan pikir kamu gila. Ya kan? Kalau Anda ngerobet di gereja, apakah orang terus mengenal Yesus melalui bahasa rohmu? Saudara lagi di bandar udara, tiba-tiba, sikara para. Oh, orang tidak mengenal Yesus. Orang mengenal, oh ini orang gila satu dari karismatik. Ya nggak saudara? Orang mengenal Bapa dari perbuatan baikmu, saudara. Perbuatan baik apa? Belikan motor? Oh enggak, kalau saudara belikan ya kasih kemewahan buat orang lain, traktir orang. Orang tidak akan melihat Bapa. Orang melihatnya apa? Orang melihatnya kamu royal. Ya, sering traktir orang makan, ya, orang akan melihat kamu royal. Tetapi ketika ada orang tidak bisa bayar sekolah anaknya, ketika ada orang tidak bisa makan, tidak bisa bayar token listrik, tiba-tiba ada datang bayari dia lihat, oh matanya sipit, pakai kalung salib. Dia langsung melihat Yesus, saudara. Dia tidak melihat kamu orang baik, saudara. Beda ya, coba deh, kalau Anda datang kepada temanmu, traktir makan, dia tidak akan melihat Yesus dalam hidupmu. Dia melihat kamu orang royal. Tapi ketika ada orang tidak bisa bayar sekolah 6 bulan, sudah mau dikeluarkan dari sekolahnya, lalu Anda bayarin sekolahnya, orang akan melihat ada Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Ada Bapa di dalam hidupmu. Ketika Anda mengampuni orang-orang yang tidak layak diampuni, Anda memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang tidak layak mendapat kasih karunia, di situ mereka melihat ada Tuhan bekerja melalui hidupmu. Entah Tuhan yang mana, pokoknya mereka melihat Tuhan. Ya, tapi pada umumnya mereka tahu biasanya orang Kristen yang suka begitu, yaitu pengikut Yesus. Kalau semua orang Kristen, kalau semua gereja, kalau semua yayasan Kristen melakukannya, maka mereka akan melihat, dunia akan melihat Yesus dan menjadi percaya. Dan kerajaan Allah itu datang, saudara. Nah, itu ya. Itu urutannya begitu, aturan mainnya memang begitu, saudara. Ayat-ayatnya semuanya Anda tahu itu ada di dalam Alkitab, aturannya memang begitu. Anda tidak bisa ngomong kerajaan Allah, bengok-bengok di gereja, pedang roh, apa segala macam kerajaan Allah, nggak datang, tak jamin. Itulah sebabnya di gereja Anda berdoa kerajaan Allah datang, bukan kerajaan Allah yang datang, yang ada genderuwo sama pepek gombel datang, saudara. Pekerja gereja atau pendetanya malah gondol istri atau suamimu, saudara. Iya kan? Karena gereja itu tidak melakukan kehendak Bapa dan gereja itu tidak punya perkenanan dari Sang Raja segala raja untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena yang menjadi raja adalah siapa? Yang menjadi raja adalah siapa di situ? Penatuanya, pendetanya, siapa? Donaturnya. Nah, itulah masalahnya, saudara. Itulah masalah besar di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini, saudara. Ya, nah, ketika kita mendatangkan kerajaan Allah dan Yesus sebagai rajanya, raja segala raja, apa yang terjadi, saudara? Ketika kita mulai bersedekah dan melepaskan pengampunan, kan kerajaan itu datang, ya kan, dibawa oleh hidup kita. Kalau Anda membawa kerajaan Allah itu datang dalam hidupmu, apa yang terjadi dalam hidupmu? Di dalam kerajaan Allah, ya, maka tidak ada penderitaan, saudara. Jadi orang bertanya, ya, kita mau hidup yang kekal, ya, ke surga nanti. Salah, saudara. Surga itu ada hari ini, sekarang. Di mana Anda berada hari ini, di mana Anda duduk, di mana Anda sekarang mendengarkan firman Tuhan ini. Surga itu kan kerajaan Allah. Ya kan, nggak usah nunggu mati, saudara. Surga itu ada sekarang. Saya selalu bolak-balik bilang, hari ini saya ada di paradise.
Ya, makanya walaupun saya marah difitnah orang karena dagingnya ini rapuh, saudara. Tapi saya nggak mau mengotori ya jiwa saya. Saya nggak mau urusan. Saya nggak mau urusan ketika orang mencaci maki saya. Kalau bisa kita berkati, saudara. Ya, kita berkati, saudara. Orang yang menghalalkan darah saya, orang yang memfitnah saya, kalau bisa kita berkati, kita berkati. Kalau dia nggak mau diberkati, ya sudah kita nggak urusan. Pokoknya sudah niatan kita untuk memberkati, dan kita bersedia untuk memberkati. Dan bersedia untuk melepaskan pengampunan. Iya kan? Itu penting, saudara. Maka kerajaan Allah itu tinggal tetap bersama kita. Anda mau tinggal di kerajaan Allah? Wah, senang berlomba-lomba yang banyak utangnya, paling demen tuh, aku pengen tuh Pak. Iya, mulai sedekah. Saya miskin Pak. Tidak ada orang yang terlalu miskin untuk bisa bersedekah. Tidak ada orang yang terlalu benci untuk bisa mengampuni. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk diampuni, saudara. Iya kan? Sepele kan? Dua hal ini kan? Penghalang kerajaan Allah datang dalam hidupmu hari ini. Dua hal ini, saudara. Kalau kamu tidak bersedekah dan kalau kamu tidak mengampuni. Masalahnya hal yang sepele ini ya kelihatannya sepele dan Anda menyepelekan dan itu benar-benar kerajaan Allah nggak datang. Oh tapi kan saya sudah berdoa Pak setiap hari diimbun pagi. Nggak percuma. Buahnya ya puncak dari kerajaan Allah yang dalam hidupmu. Buah dari kebenaran adalah selalu pengampunan dan sedekah, saudara. Masalahnya itu saja Anda kelihatannya nggak nangkep, nggak ngerti-ngerti. Tiap hari dikhotbahin di sini, saudara. Tiap sore diingatkan, ya dengan cara yang halus, dengan cara yang menggubrak, selalu diingatkan. Masalahnya juga apa? Karena gerejanya juga nggak sadar-sadar. Yang penting kamu perpuluhan, masuk surga, nggak perpuluhan. Caranya nggak ada, saudara, di Alkitab. Itulah sebabnya kerajaan Allah nggak ada di gereja. Karena gereja ngajari perpuluhan, bukan ngajari hormat sama orang tua. Repot, saudara. Iya kan? Berapa banyak gereja yang masih ngajari untuk hormat sama orang tua di khotbah hari Minggu, saudara. Hampir nggak pernah dengar lagi, saudara saya. Sejak saya di Indonesia, ya hampir nggak pernah dengar lagi, saudara. Khotbah pendeta supaya hormat sama orang tua. Saya dengar hormat sama orang tua dari kelenteng, saudara. Serius, saudara ya. Bolak-balik kalau kita ke kelenteng, pertemuan, nanti situ ada orang tua. Ya, Nip, yang sayang sama mama ya, Nip. Ya, Paul yang sayang sama mama. Mamanya sudah tua dirawat. Coba, selalu kalau ke kelenteng mesti diingatkan, saudara. Makanya banyak orang Tionghoa itu diberkati Tuhan bukan karena pergi ke gereja. Karena mereka apa? Hormat orang tua itu hukum universal apa, saudara? Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut umurmu diberkati di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Orang Kristen tidak pernah diajari hormat orang tua, tapi disuruh hormat sama pendeta. Jangan sentuh bijinya pendeta, ya kan? Tapi di kelenteng diajari hormat orang tua. Mana yang diberkati? Mana yang melakukan kehendak Bapak? Yang hormat sama orang tua, saudara. Ayatnya jelas, fix ada. Hormatilah ibu bapamu supaya kamu diberkati, lanjut umurmu dan diberkati, saudara. Mengapa kamu susah hidupnya? Sial terus. Sial ya, saya bukan cita miskin, sial. Karena kamu tidak hormat sama orang tuamu. Orang tua saya tidak layak untuk dihormati, Pak. Ya tetap harus kamu hormati. Bukan kamu turuti kemauannya ya, beda ya. Karena ada sekali orang tua yang ngawur. Tetapi tetap kamu harus hormat. Tetap harus rawat. Karena itu adalah takdir manusia. Ya, generasi yang baru merawat generasi di atasnya, saudara. Itu sudah takdir, saudara. Kalau Anda tidak melakukannya, bagaimana kerajaan Allah itu datang? Akhirnya chaos, saudara. Ya kan? Nah, gereja mengajarkan perkara-perkara, justru malah perkara-perkara duniawi yang apa, saudara? Yang memanjakan, yang membuat jemaat
berjalan ke neraka. Berjalan jauh dari kerajaan Allah, saudara. Memang di gereja diajari ngampuni, saudara. Tapi pendetanya saja tidak ngampuni. Repot, saudara. Di gereja diajari mengampuni, saudara. Ya kan? Tetapi, itu tadi, saudara ya. Sama pendeta rebutan uang. Rebutan donasi. Akhirnya saling memaki, saudara. Ya kan? Akhirnya apa, saudara? Yang terakhir, donasi juga buat sendiri. Karena apa, banyak gereja pecah karena masalah uang, saudara. Ya kan? Banyak. Dan Anda masih tergila-gila dengan gereja itu, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati, ya. Jangan tertipu. Nah, masalahnya jemaat senang sekali, manusia itu senang sekali melihat yang bling-bling itu, saudara, yang bling-bling. Ya, gereja yang megah, yang luar biasa megah, yang musiknya hingar-bingar, yang pendetanya pakai Porsche, senang, saudara. Wah, rasanya kok. Kenapa? Karena dia ingin seperti itu. Itu menjadi panutan hidupnya dia, saudara. Itu kan sangat manusiawi sekali. Ya kan? Mempunyai teladan pendeta yang kaya raya itu adalah manusiawi sekali. Tapi itu adalah teladan yang salah. Yang sebenarnya Anda sedang dibawa ke neraka, menjauhi kerajaan Allah di mana Yesus sebagai rajanya. Karena tapi kan kita harus berpakaian pesta. Itu dia tafsirannya ngawur. Ini sudah jelas tak tunjukkan. Apa itu lenan halus? Perbuatan orang kudus. Apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta adalah lenan halus. Ya, kalau nggak pakai lenan halus, nggak pakai pakaian pesta, kamu diusir keluar dari pesta perjamuan kawin anak domba. Bukan pakai pakaian merek, tetapi sekarang ditafsirkan oleh pendeta-pendeta, Anda menggunakan pakaian pesta adalah pakaian-pakaian yang indah, yang berwarna-warni, saudara. Padahal pakaian warna-warni itu di dalam Wahyu 18, ya, malah di apa, saudara? Dihancurkan, saudara. Kain lenan berwarna-warni itu. Gereja yang menggunakan kain lenan warna-warni itu justru dihancurkan. Itulah roh Babel, roh agamawi yang mengedepankan teladan kemewahan. Itu pernah terjadi gereja di abad ke-8 mengalami itu, saudara. Para biskopnya, para pemimpin agamanya menggunakan pakaian yang mewah, yang indah dan mahal, yang berwarna-warni, saudara. Akhirnya gereja masuk dalam abad ke-8. Makanya Islam datang menjadi kutukan, saudara, bagi gereja. Ya kan, menjadi kuk bagi gereja kan, Islam itu, sehingga terjadi perang salib. Akibatnya apa, saudara? Gereja tidak melakukan kehendak Bapa. Itu dipancing sama iblis. Supaya perang salib, saudara. Itu pancingan dari iblis, saudara. Dijebak supaya gereja tidak mengampuni. Supaya gereja bisa menghalalkan darah orang lain, saudara, demi agama. Atas nama agama. Apakah mereka orang percaya? Kalau dia percaya nggak akan perang, saudara. Ironik ya. Sama dengan hari ini, saudara. Anda lihat gereja-gereja dengan pendeta-pendeta yang berhidup mewah. Makanya jangan bergaya hidup mewah, saudara. Ya, karena kerajaan Allah itu bukan perkara kehidupan yang mewah, salah. Kerajaan Allah itu justru apa? Kesederhanaan. Lihat, lenan putih. Malah yang ekstrim GPPS itu ya dulu. Om Ishak Leo ya, Pak Ishak Leo itu ekstrim sekali. Disuruh pakai putih-putih semua, saudara. Kalau ke gereja tidak boleh pakai warna lain. Ya kalau perjamuan suci, jemaat diwajibkan menggunakan pakaian putih, saudara. begitu ekstrimnya ya. Tapi memang bagusnya apa? Ya supaya jangan ada kesenjangan di dalam gereja. Tetapi ya tetap ya di dalam gereja pakaian putih-putih, begitu keluar dari gereja, ya beberapa pendetanya ya bergaya hidup mewah lagi, saudara ya. Enggak semuanya ya. Saya lihat tradisi putih-putih itu memang bagus ya sebetulnya ya. Bukannya malah terus bermewah-mewah, saudara. Kebalik. Gunakan kesederhanaan. Wah, kalau gitu kayak naik haji. Nah, beda, saudara.
Kalau naik haji itu nggak pakai cawat, saudara, ya kan? Nggak pakai cawat, nggak pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Nah, kalau Anda ke gereja harus pakai BH, pakai celana dalam. Nanti kalau pakaian putih-putih ke gereja, nerawang semua, repot, saudara. Baptisan, pakaian putih-putih pada nerawang semua. Makanya saya bilang sama Bu Vivin, Bu jangan putih ya Bu, kalau baptis, bikin jubah baptisannya. Pakai warna lah, jangan. Ya, dan kalau dibaptis jangan nggak pakai BH, jangan pakai celana dalam, pakai pakaian dalam, saudara ya. Nah, tetapi ini yang dimaksud lenan putih bukan benar-benar baju warna putih, bukan seperti GPPS menerapkan itu ya. Ya akhirnya ya munafik kalau yang begitu. Karena kerajaan Allah itu ada di hati kita, saudara. Itu cerita hati kita. Bukan klise, saudara ya. Saya lagi cerita benar-benar. Ketika hatimu benar, ya ketika hatimu penuh ada kebenaran, ada sadek, ada sedekah, ada pengampunan di situ, maka kerajaan Allah itu otomatis keluar, terpancar keluar dari hidupmu. Akibatnya apa? Maka keluargamu pertama kali diberkati. Secara hubungan akan diberkati, bahkan secara ekonomi juga diberkati. Kerajaan Allah tidak akan ada kelaparan, saudara. Nggak akan ada tangisan penderitaan. Nggak ada, saudara. Itu benar-benar terjadi, bukan klise. Kalau hari ini Anda masih ada tangisan penderitaan ditagih debt collector, ya satu, yang pertama, debt collectornya kenapa nih? Ya kan, karena masih ada cicilan yang belum lunas. Kembalikan aja cicilannya, saudara. Cicilan motor, cicilan mobil, Anda sampai ditagih-tagih, diubur-ubur, kembalikan aja, saudara. Dan gengsi, saudara. Percaya saya, kerajaan Allah lagi cerita kerendahan hati, bukan gengsi. Di situ Anda diajari untuk rendah hati. Ya, lalu mulai bersedekah. Mulai dari bawah lagi, iya. Nanti tiba-tiba Tuhan bikin. Ya makanya saya nggak suka kredit-kredit ya. Karena itu membuat kita jadi terjebak, terjirat-jirat nggak karu-karuan, saudara. Nggak ada ya sudah diem. Ditawari, nggak ada ya diem saja, saudara. Ya, serius saudara, tapi ini penting Pak, nggak usah saudara. Ya, beda kalau itu perusahaan, ya, namanya. Ya, tetapi kalau itu konsumtif, jangan. Kalau konsumtif, jangan kredit saudara. Nggak punya udah diem aja saudara. Sehingga Anda tidak terjebak di dalam semua kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Nanti kalau sudah saatnya, saudara berdoa, Tuhan saya pengen punya motor Tuhan. Boleh nggak boleh? Tuhan saya pengen punya mobil, boleh berdoa, pengen saudara. Sesuai dengan kebutuhan. Tuhan akan berikan sesuai kebutuhan. Kalau memang kamu kebutuhan kredit. Tanpa harus cicil-cicil yang tidak karu-karuan. Beda kalau perusahaan ya saudara ya, saya lagi cerita yang konsumtif ya, beda. Sebab kerajaan Allah itu datang akan mencukupkan. Allahku kan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, bukan yang kamu inginkan. Karena kerajaan Allah bukan lagi cerita hawa nafsumu, saudara. Tapi lagi cerita hatimu berpadu dengan sang mempelai, sang anak domba. Ya, mulailah dengan bersedekah, saudara. Tidak mungkin Anda terlalu kere untuk sampai nggak bisa bersedekah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Anda terlalu kere sehingga nggak bisa sedekah lagi. Bahkan orang paling kere di dunia pun Anda tetap bisa bersedekah, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Indo.